tuh. Misalnya Oke. milih-milih kerjaan ndak cocok kayak itu deh. Nggak cocok, kan? Karena di kau ndak ada skill. Misalnya bilang motivator, semua Oke. orang bisa jadi pebisnis, tidak mungkin. Karena kesuksesan itu dilakukan, bukan ditunggu. Are you ready? Alright baby, time is yours. Alright nice people, kembali lagi di Time is Your Podcast bersama saya Rizal Jamal. Nah ini menarik ini orang lama banget sudah saya mau undang, tapi kemudian alhamdulillah baru kesempatan ada di studio Chandra Mindset. Yoi, Kanda Rizal System, Rizal Jamal. Luar biasa, Kanda keren sekali saya wajah tadi mentor nih. Kelihatan bahwa kita memang luar biasa. Banyak kita bangun, banyak kita didik. Siap. Demi membangun generasi muda. Asik sekali. Alhamdulillah. Gimana kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Baik Kanda Rizal ini. Sehat terus. Saya terakhir lihat pergerakan teh itu kan selalu kemarin waktu kita mulai main camper pencil itu Kak. Iya. Sudah bilang wah ini Kak Chan ini mulai Itu gila lagi nih kayaknya. bulan 3-4 tahun lalu. 3-4 tahun lalu. Waktu masuk pandemi itu. Masuk pakai pandemi. Masuk pandemi. Ganti mobil dulu kan, ganti mobil. Ganti mobil dulu. Ganti mobil yang cocok untuk anak-anak dan masuk barang. Ya Dan siap. itu. Kita jalan-jalan. Sebenarnya apa sih sebenarnya filosofi hidup dari seorang Chandra Mindset? Sebelum kita bahas soal nama Kak ya. Oke. Iya, kenapa namanya Chandra Mindset gitu ya? Ya. Hidup Sebenarnya itu. apakah sebenarnya Kak? Hidup sebenarnya itu persinggahan, Ji. Oke. Persiapan untuk mati. Asik. Jadi seperti itu Ji kira-kira. Jadi sebenarnya hidup ini ndak muluk-muluk Ji untuk saya. Iya. Makanya sebisa mungkin Iya. pokoknya semakin tua saya, Iya. semakin umurku sekarang sudah mau masuk 32, Iya. kayaknya semakin mengerucut nih di Iya. apa yang kita mau kerjakan dan Artinya udah mulai fokus Kak ya? bukan udah mulai fokus, maksudnya mengerucut nih. Mengerucut. Mengerucut itu berarti kita harus Iya. porsikan yang betul-betul memang serius sama kita. Oke. Kayak gitu. Jadi kemarin istilahnya masa seleksi lah. Oke. Masa muda itu masa menyeleksi siapa-siapa orang yang bisa kita temani jalan, siapa yang ini. Maksudnya ini membangun tim Kak ya atau apa Kak? Kan tadi bertanya filosofi Soal tuh. hidup, iya. Ya, siapa temani siapa kita bisa temani Iya, hidup oke. bareng-bareng karena yang visinya Yang sevisi. misalnya banyak orang yang mungkin ingat dia mungkin mati Iya. tapi tidak dia pahami begitu makna hidup yang sebenarnya, bahwasanya hidup itu menurut saya ya. Iya. Tapi ini juga berdasarkan juga yang dibahas-bahas sama ustadz kebanyakan atau orang-orang yang sudah hidup lama ya Betul. kan, bahwasanya hidup itu sebenarnya bukan satu kali tapi 2 kali. 2 kali. Dan itu hidup setelah mati ada tuh. Masya Makanya Allah. itu Ini kayaknya sudah keluar aura-aura ustadz ini. Kelihatan dari janggot ini kan ini. datanya juga. Cuman persoalannya memang harus kayak memang Oh, jelas. jujur Iya. sama filosofi hidup Betul, seperti betul, itu. betul. Makanya saya tuh jarang kali Kak lihat, mungkin orang lihat Iya. santai Kak tuh. Iya. Ya makanya jarang Kak stres saya Oke. orangnya seperti itu. Karena maksudku ya kalau terjadi Mi. Mau Berarti dia kita apa? termasuk tipikal orang yang masa bodoh Kak ya? Masa bodoh datanya juga Datanya karena juga, pintar Kak tuh. Iya. Oke. Bukannya masa bodoh, maksudnya masa saya mau bodoh ya kan, Iya, seperti iya, itu. Ya maksudnya ya bukannya juga pintar-pintar amat, tapi Iya. maksudku segala sesuatu yang terjadi itu sudah diatur Mi. Sudah diatur. Pokoknya semua rencana terjadi, tidak ada yang 100%. Tidak akan Yang berjalan terjadi. 100%. Tidak pernah. Kalau bukan di bawahnya, di atasnya. Kalau bukan di bawahnya dan Di atasnya. di atasnya. Pasti begitu. Coba Mi, ingat-ingat apa yang Oke. kita lakukan. Tidak pernah itu yang Betul, 100%. betul. Tidak pernah 100%. Selalu saja pasti ada. Pasti ada meleset. Betul. Nggak mungkin. Maksudnya itu Tuhan mau kasih lihat, kau bilang siapa kau sebenarnya? Kau Siapa? manusia Joko Oke, gitu. oke. Maksudku apapun yang kau rencanakan itu ya itu tadi 100% tidak ada yang betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pasti kalau misalnya bikin event ada oke. tong salahnya. Pasti. Atau misalnya ternyata membeludak ya kan. Oke, oke. Maksudnya tidak, Di pokoknya luar dia ekspektasi. Di luar Oke. bukan jauh, maksudnya lebih dari ekspektasi gitu. Lebih bukan dari di luar. oke. Ada juga begitu kan. Oke, Seperti itu oke. ada underperform, ada juga. Ada sebenarnya betul-betul luar biasa performnya ya kan, Iya. seperti itu. Nah, yang menarik ini Kak karena kemudian Kak Chan kan sebagai seorang entrepreneur. Oke. Ya, terutama bergerak apa sih usaha-usaha ini Kak? Ya terutama yang kemarin-kemarin Kalau yang core jasa. bisnisku sebenarnya jasa pendidikan. jasa pendidikan ya. Karena ya itu yang saya
mungkin masih banyak yang belum tahu kalau saya jurusanku itu dari pendidikan. Iya. Pendidikan saya, Rizal. Pendidikan Lebih matematika. Matematika. Matematika, cuman usaha yang saya buka kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Kenapa bukan kursus matematika, Kak? Awalnya juga kursus matematika, jadi saya ngajar dulu private. Oke, ngajar dibayar private. aja dulu ngajar private apa segala macam. Matematika itu. Cuman kalau untuk matematika, ternyata peminatnya, kita bicara ini minat dan sebenarnya ke supply and demand. Kalau itu permintaannya juga ini untuk ngajar, untuk orang belajar matematika itu tidak terlalu banyak pada saat itu. Seperti itu. Dan kan orang biasa matematika bahasa Inggris, apapun merek kursusannya itu biasanya matematika bahasa Inggris. Tapi saya itu hari ternyata dari saya buka pendaftaran untuk matematika kurang. Tidak ada peminat sama sekali. Kayak gitu. Karena saya mau apa yang kita lihat, Kak? Bukan peminat, ada Ji. Ada Ji. Tapi susah memang Kak matematika. Ada Ji, tapi jujur Kak. Akar, sin, kos, itu sebenarnya kalau orang matematika mau untuk kerja PR. Cuman bahasa Inggris saya lebih ke arah persiapan untuk masa depan. Persiapan arah masa depan. Ya, the glory, love, the preparation. Nah, menurutku bahasa Inggris itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi persiapannya orang-orang untuk masa depannya. Karena sebenarnya bukan bahasa Inggrisnya Rizal yang terima orang kerja. Kan enggak pakai bahasa Inggris juga orang kerja. Betul. Seperti itu. Cuman kalau orang bisa bahasa Inggris, it means dia pasti orangnya bisa komunikasi dengan bagus. Kedua, pasti dia percaya diri orangnya. Enggak mungkin orang yang pintar bahasa Inggris enggak percaya diri orangnya karena ya itu tadi. Nah, terus yang ketiga menurutku banyak sekali juga peluang kalau misalnya mereka bisa bahasa Inggris. Nah, that's why saya fokus di situ karena banyak juga lulusan bahasa Inggris yang saya bantu gitu. Luar biasa. Seperti kebanyakan itu. Orang Kak misalnya ya, contoh kalau kita belajar dari berbagai macam pengusaha, dia misalnya usaha lele, tapi tidak tahu berternak lele dan bukan jurusan peternakan atau pertanian. Betul. Kacan salah satu core bisnisnya adalah jasa, terutama untuk bahasa Inggris. Salah satunya. Tapi ternyata bukan jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris. Bahkan mungkin juga bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Bahasa Inggrisku biasa aja. Biasa aja. Biasa sekali gimana? Ya. Saya justru jurusan sastra Inggris kan dah. I was English department student. Okay. I can speak English with you for every time. Masya Allah. jangan. Bisa kacau penonton ini kalau tidak ada yang mengerti. Ternyata Rizal jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris, tapi saya tidak buka bahasa Inggris. Yang justru saya buka adalah untuk public speaking-nya. Public speaking itu sebenarnya salah satu skill yang sangat dibutuhkan untuk dunia kerja sekarang. Iya. Makanya saya bilang tadi sebelum semakin mengerucut, itu tadi mengerucutnya itu sebenarnya ke situ. Ke situ Kak ya. Everybody needs skill. Betul. Semua orang butuh skill Rizal. Jadi kalau misalnya orang tidak kerja sebenarnya bukan gara-gara tidak sekolah. Bukan gara-gara pemerintah yang salah sepenuhnya. Bukan salah pemerintah. Bukan salah pengangguran pemerintah. banyak. Ya, bukan salah pemerintah. Bukan. Sepenuhnya. Bukan salah sepenuhnya. Karena harus dua-duanya yang dilihat. Tabayunnya kedua-dua belah pihak ini yang cari kerja sama ya itu tadi. Sebenarnya ini pekerjaan ada Ji. Cuman memang kita yang pilih-pilih karena skillnya yang kurang. Begitu. Dia pilih-pilih karena skillnya yang kurang. Dia cari skill yang sesuai dengan dia. Dan bahkan mungkin dia memilah-milah pekerjaan karena tidak ada skillnya. Justru harusnya kalau dia punya skill, pekerjaan yang cari dia gitu. Berarti Kak Chan mau menyimpulkan orang-orang yang pilih pekerjaan adalah orang yang tidak punya skill. Ya bisa saja kayak gitu. Misalnya milih-milih kerjaan, enggak cocok kayak itu deh. Karena di kau enggak ada skill, bukan karena pekerjaannya yang kau enggak cocok, kau enggak ada skill memang di situ. Enggak ada persiapannya memang kayak gitu. Makanya kau enggak diterima kerja. Ya, enggak diterima kerja. Makanya bukan salahnya pemerintah karena memang pekerjaan ini ada Ji. Tapi memang kau yang tidak bisa bersaing sama orang lain untuk ke situ gitu. Dan menurut Kak Chan itu yang banyak terjadi. Ya, itu yang banyak yang terjadi. Termasuk yang pernah Anda UMKM 10.000. Lebih. Terus kenapa 10.000 lebih berarti kalau tas satu-satunya ambil ini ya berarti 10.000 lagi angkatan kerja yang diterima. Betul. Tapi dia enggak mau pilih, enggak mau ke situ tuh. Enggak mau bantu-bantu UMKM. Karena bilang kurang gajinya. Iya, menurutku setelah keluar kok dari kampus atau keluar kok dari SMA ijazah sarjana kok atau ijazah SMA ya setidaknya kau mencoba untuk mencari pengalaman karena yang paling pertama itu selain skill, pengalaman kerja juga harus dicari, Ces. Iya kan itu kan supaya bisa membantu perekonomian karena kalau misalnya bilang motivator semua orang bisa jadi pebisnis tidak mungkin.
Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Kalau misalnya motivator salah dong. Motivator bukan salah. Saya kasih tau gini, motivator jujur kok juga orangnya tuh, maksudnya. Oke. Maksudku jangan kok juga sembarang bilang, "Wah, semuanya bisa jadi pebisnis." Semuanya mimpi mau bisa. Mimpi mungkin bisa jadi, tapi semuanya bisa jadi pebisnis, tapi tidak bisa kok langsung turun tangan juga. Semua orang bisa jadi pebisnis memang Rizal, tapi harus ini dikasih spesifik bahwasanya kok di pebisnis sebagai apa? Siapa tahu jadi investor Joko. Nah, itu kan sebenarnya ya uang Joko kasih masuk. Tapi untuk mengelola bisnis tidak semua Rizal orang bisa. Kayak gitu. Saya saja ini. Ya. Saya kenapa mau jadi mentor bisnis? Karena banyak kesalahan-kesalahan di masa lalu yang saya lakukan gitu. Nah, itu yang mau jadi pelajaran. Ya, gitu. Pelajaran yang itu saya mau sampaikan ke anak-anak muda yang zaman sekarang yang mau mulai bisnis. Saya mulai bisnis sih sejak kuliah, Rizal. Orang kalau bisnis apa pertama sih, Kak? Saya kasih sewa sound system. Sewa rental. Iya, rental. Saya beli sound system, saya pinjam uangnya Pak Aceh. 12 juta kalau enggak salah waktu itu. Alhamdulillah itu yang dipakai sama UKM-UKM yang ada di UNM waktu itu. Dan itu Anda mulai dari sejak sekolah? Sejak di bangku kuliah. Bangku kuliah. Bangku kuliah. Bangku kuliah sudah mulai berproses belajar menjadi seorang entrepreneur yang kemudian ketemu inilah mindset Mindset dulu namanya. Mindset English Center cocok ya. Mindset English Center. Karena Mathematic English Center enggak jadi. Awalnya namanya Make itu Mathematic. Ya, sebenarnya pengennya kayak gitu, Mathematic English Center, cuman karena tidak ada. Ya, bahasa Inggris yang banyak akhirnya M-nya kita rubah jadi Mindset. Mindset itu nama band saya waktu itu. Jadi Anda juga musisi kali, penulis lagu. Ya, penulis lagu. Sampai sekarang masih nulis lagu. Kenapa enggak mau konsen ke sana saja, Kak? Sebelum kita lanjut soal itu tadi. Kalau orang konsen itu sebenarnya kalau banyak orang bilang tuh, Kak Chandra enggak fokus orangnya. Bukan sebenarnya enggak fokus. Jadi saya bedakan gitu pekerjaan sama hobiku. Gitu. Kalau hobiku sebenarnya tuh main musik. Salah satunya main musik. Cuman yang harus kita tahu bahwasanya ternyata saya punya kelebihan di tempat yang lain. Saya pintar bicara, saya bisa pengaruhi orang. Betul enggak Rizal? Betul. Ya kan, saya bisa pengaruhi orang, saya bisa bangun tim. Nah, itu yang menurutku karena pernah Kak baca, kalau ada kelebihanmu dan kau tidak share ke orang, nanti kau mati sia-sia gitu. Nah, itu lagi berarti visi hidupku lagi tidak tercapai gitu. Dan banyak orang jago main musik waktu itu pada saat itu. Akhirnya saya bilang sama teman-temanku, bagaimana kalau misalnya di Deandra ini saya sebagai manajer saja sekaligus sama sebagai player gitu. Betul. Sebagai player, kalau ada musik kita urutkan satu persatu, kita bikin sampainya jadi. Tapi yang kerja produksinya kalian gitu. Saya otaknya saja. Dan mereka terima. Jadi di band juga itu kayak perusahaan Tonji juga. Ada yang bagian promo, ada yang bagian produksi. Kayak gitu Tonji juga. Jadi maksudnya jalan semua. Jadi antara apa yang kita menjadi hobi kita dan juga apa yang kita kerja sebenarnya tidak bukan bilang bahwa tidak fokus kayak kita bedakan. Kita bedakan. Walaupun kedua-duanya sebenarnya bisa mempunyai peluang untuk mendapatkan income. Iya, ternyata dua-duanya tidak bisa terlalu saya andalkan, tetap jalan tapi memang perbedaannya pendapatannya besar Rizal. Pendapatannya besar. Maksudnya pendapatannya ini yang di bidang edukasi tadi. Ya memang lumayan besar dan banyak orang yang terserap. Pertanyaanku, satu kelas orang di 30 orang di satu kelas atau di satu sekolah, banyak tidak orang yang bisa musik? Tidak semua. Tidak semua tuh berarti tidak banyak yang bisa terserap gitu. Kayak makanya aku bilang manusia yang paling mulia kan yang banyak manfaatnya. Betul. That's why saya lanjutkan perjalananku di dunia bisnis, pendidikan karena daripada semuanya orang berpikir mau jadi honorer, mau jadi CPNS misalnya, PNS apa, tapi kan semuanya orang diterima guru. Nah, makanya kita harus, kalau saya support kok Rizal, kalau misalnya kau bilang mau Kak bikin beda baik, terus mau kau bikin sekolah public speaking, ini sekolah-sekolah informal harus semakin banyak supaya semakin banyak yang kerja. Harus begitu Kak ya? Semakin harus. Jadi saya itu kalau ada orang yang mau ini yang nonton podcast, yang mau belajar bikin tempat kursus di kampungmu, sini kok. DM maka chat maka saya ajari caranya bikin tempat kursus. Karena kalau kau buka di kampungmu atau misalnya ya di kota-kota manapun, itu berarti akan semakin banyak orang yang kerja gitu. Dari tadi. Tapi sebenarnya awal mulanya begitu. Niatnya mulia banget sebenarnya. Cuman yang banyak yang salah artikan toh seperti itu. Kenapa pendidikan dijual?
Pendidikan dikomersilkan. Iya, dikomersilkan. Oke. Gimana? Bagaimana menurutmu itu? Saya harusnya bertanya jadi. Saya yang harus tanya gitu, Kak. Iya, betul. Karena itu juga banyak menjadi keresahan, Kak. Kenapa pendidikan dijual? Sebenarnya nih saya kasih tahu ini penonton dikomersilkan. Penontonnya Rijal tuh. Nice people. Nice people ini harus teman-teman. Jadi sebenarnya saya jawab ini hari supaya orang semakin tahu bukan pendidikannya yang dijual ini. Caranya kita kasih sampai apa yang kita baca ke kalian gitu. Yang kau bayar itu bensinnya kita. Yang kau bayar itu waktunya kita. Seperti itu. Sebenarnya bisa mereka belajar sendiri Rijal. Siapa bilang mereka enggak bisa belajar public speaking? Iya, bisa Bisa mereka nonton YouTube. Jelas. Bisa Baca buku. Bisa. Terus bahasa Inggris, siapa bilang mereka enggak bisa pintar bahasa Inggris? Bisa. Yang kita ini kasihkan itu alamat. Kayak gitu Kang ojeknya ini sebenarnya. Kurirnya gitu. lah ya. Iya, kita sebenarnya jasanya ini yang dibayar, bukan ilmunya yang kau beli gitu. Bukan ilmunya, bukan sama sekali ilmunya yang kau beli. Yang kau beli ini adalah waktunya kita, keringatnya kita, ya kan, caranya kita sampaikan gitu. Karena beda-beda gitu. Semakin jago tekniknya, semakin cepat orang ngerti. Nah itu berarti dia akan semakin mahal. Seperti itu. Nah makanya itu pembicara-pembicara kelas dunia itu semakin mahal, semakin tinggi, semakin mahal. Ada bahkan saya juga pernah untuk jadi pembicara, terus saya dibayar. Saya bilang ya wajar kalau dibayar. Bukan sebenarnya ini masalah capeknya, karena kita kau Rijal kalau mau kau mengajar kau prepare atau enggak? Prepare dong. Pasti prepare. Nah itu yang dibayar, prepare-nya kita gitu. Prepare dong. Prepare pasti. Supaya orang ngerti kan? Betul. Seperti itu. Padahal dia sebenarnya bisa dibaca buku. Kenapa harus lewat kita? Karena mereka mau kita yang kasih pindah ke kepalanya dia gitu. Makanya kalau mereka bayar dan mereka pintar, kita dapat amal jariah. Karena bukan pendidikannya, bukan ilmunya yang dibayar gitu. Yang dibayar itu adalah tadi. Nah kalau misalnya kapan-kapan ada CSR-mu tidak dibayar, ya berarti itu yang namanya ya 2 kali pahalanya. Kan tadi pahalanya kan kita sudah transfer ilmunya, terus seperti itu ke kita. Yang mereka bayar ini. Tapi kalau misalnya kita tidak dibayar, berarti 2 kali pahalanya gitu. Kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Akhirnya terjawablah kenapa kemudian yang tadi banyak berseleweran juga ke saya Kak. Kadang-kadang Kak, bahkan juga saya dapat sorotan juga. Wah, itu berarti dia nggak ngerti. Iya, dapat sorotan bahwa kenapa hal yang demikian. Kenapa kita bayar uang kuliah? Dikomersilkan dan sebagainya. Kenapa kita bayar uang kuliah? Kenapa kita bayar uang kuliah? Kenapa kita bayar uang kuliah? Iya, harusnya kan pendidikan itu kan. Iya, kalau kau bilang pendidikan gratis apa segala macam. Maksudku saya. Pengalaman ini gitu yang dibayar. Betul. Pengalaman yang dibayar. Itu yang kadang-kadang banyak orang tidak mengerti Kak. Itu yang tidak ada mengerti. Sebenarnya. Nah, sekarang begini Kak. Kalau orang tidak mengerti, apakah kemudian harus kita kasih mengerti dulu baru kita lanjut atau kita lanjut saja? Lanjutkan saja. Maksudku saya tuh begini. Kita itu menjelaskan sekarang Jami capek-capek pergi kasih tahu mereka. Cari sendiri mau kota. Seperti itu. Maksudku ya kau bilang tadi bermasa bodoh, datang Jiki juga. Cuman karena tetap Jiki menjelaskan. Rijal, sebaik apapun kau, sebagus apapun yang kau kerjakan, seperfect apapun yang kau selalu mau lakukan, selalu ada yang tidak suka Rijal. Betul. Jelas itu. Iya, bagaimana? Iya. Moki, bagaimana? Ya, saya pilih ini jalan, saya kasih tahu. Tujuanku satu, Ji. Tujuanku itu adalah 1, cari nafkah yang halal. 2, memang karena saya punya kelebihan di sini kumpul-kumpul orang. Dan saya punya link mi juga, alhamdulillah senasional. Iya. Kenapa tidak? Walaupun saya di masa pandemi libur kini kursus bahasa Inggris betul. Apa segala macam, tapi saya tetap lanjutkan. Karena kenapa Rijal? Ada template-nya. Makanya saya bilang sama teman-temanku yang pada saat dia tinggalkan Kak di masa sulit. Iya. Kemarin saya bilang ya enggak apa-apa, kalau mau pergi semuanya enggak apa-apa. Karena enggak bisa Kak juga larang Coaches. Jelas. Bagaimana mau kularang? Nah mereka juga harus cari kerjaan apa segala macam. Jadi saya enggak marah juga sama mereka. Kondisi. Cuman saya sayangkan Ji. Karena ada momen di mana saya kumpul mereka 100 orang di bilik-bilik. Di bilik-bilik saya latih mereka Rijal. 100 orang dari seluruh Indonesia. Oke. Mereka naik pesawat sini akhir tahun 2019 waktu itu. Oke. Saya buru-buru pulang dari Turki waktu itu, dari luar negeri untuk ngajarin mereka. Tapi masa pandemi mereka pergi dan memang masalah bisnis itu masalah mental. Bisnis itu masalah mental. Yes. Mental. Kalau mental cemen, you out pasti. Berarti Anda tidak cocok di bisnis. Tidak cocok di bisnis. Adakah memang bisnis yang instan Kak? Nggak ada, makanya itu orang-orang kayak begitu. Maksudnya. Tapi ada orang yang kita lihat cepat sekali banyak uangnya Kak.
bisnis? Ada sebenarnya bisnis. Apakah juga pasti nanti dia akan cepat jatuhnya atau apa sih? Tidak tonji juga. Kalau kita bicara mental tadi itu maksudnya lebih kepada apa itu? Begini tuh. Iya. Harus kita sadari Rijal. Yes. Kalau kau lihat itu dari luarnya Ji, instan. Kalau kau lihat ada orang instan. Yes. Kita lihat dari luarnya gitu Rijal. Kau belum dalami tahu dia. Oke. Ya jangan pernah berpikir kayak gitu. Kalau ada kau lihat sekarang orang kaya, mungkin dari kemarin kau enggak lihat bagaimana dia berdarah, betul, berkeringat. Bagaimana berjatuh-jatuhnya dia. Betul. Kayak gitu. There is not something instant gitu. Oke, adakah indikator waktu bahwa kayaknya memang sudah core-nya di bisnis ini, mentalnya udah bagus ini. Bisnis itu kira-kira udah pas itu kalau sudah berapa tahun dijalani? Minimalnya. Nggak bisa Ki. Tapi pernah ada senior yang bilang kayak gini. Iya. Berapa tahun di bisnismu? Oke. 1 tahun. Oke. Berarti belum teruji Chan. 1 tahun itu belum teruji. Bisnis 1 tahun. Oke, 2 tahun. Belum Pi. Belum. Nah bilang kalau 3 tahun kau masih bertahan, berarti bagus gitu. 3 tahun kayak bertahan. Oke. 3 tahun bertahan. Dan yang angkatan-angkatanku itu sekarang berbisnis Rijal yang sama-sama ke tahun 2012. Waktu itu saya ingat di siapa-siapa. Dan memang tidak banyak yang bagus bisnisnya. Ya beberapa aja lah. Iya. Dan bahkan ada tahu yang memang besar sekali memang sekarang bisnisnya. Ada juga beberapa tahun yang lalu. Dan memang bisnis itu kan kita berhubungan sama orang lain, masalah pelayanan apa segala macam. Jadi semua orang akan menemukan kalau misalnya dia di bisnis terus jatuh. Ya harus introspeksi juga mereka. Siapa tahu bukan kau yang harus kelola Ki. Siapa tahu orang lain yang kelola Ki. Karena memang ada memang yang namanya kemampuan kerja Rijal. Kemampuan kerja. Ada memang kepribadian memang. Ada juga yang minat, ada yang juga bakatnya orang kan. Itu kan sebenarnya ada kognitifnya, ada IQ-nya memang. Jadi memang itu semuanya harus diperhitungkan. Makanya saya tidak setuju kalau bilang semuanya orang bisa berbisnis. Tidak. Semua orang bisa berbisnis, tapi tidak semua orang bisa kelola bisnis. Makanya itu motivator itu harus jujur sama ketika dia bawa motivasi gitu. Jangan aku bilang kalian semuanya ini harus jadi pebisnis, kalian pasti bisa. Jujurlah lo kok bahwasanya enggak semuanya kalian bisa gitu. Karena kalau kau bicara begitu nanti orang enggak mau kerja. Saya deh mau kerja bisnis saya. Kayak gitu. Saya deh mau kerja bisnis. Kayak itu gampang. Betul ya. Kayak itu gampang kelola bisnis. Kelola bisnis. Ya kelola bisnis berarti kau harus siap maintenance. Entertainnya belum Pi. Entertainnya betul. Cerita-ceritanya betul. Begadang-begadangnya betul. Kan itu kan orang kira ini Rijal kau langsung kayak gini. Banyak orang yang enggak tahu bilang ini harus begadang-begadang sampai tengah malam. Saya ingat diskusinya kita biasa yang sampai tengah malam yang zaman-zaman dulu kan. Betul. Kayak gitu. Itu yang banyak orang belum tahu dan saya kira memang bukan tugas kita untuk memberitahu semua orang dan menyenangkan semua orang. Bukan kok customer service nah. Rijal kau ini content creator, kau public speaker, mungkin di customer service yang harus menyenangkan semua orang. Karena begini Kak, saya kan biasa keliling daerah Kak toh. Iya, itu pun juga terinspirasi dari kita. Alhamdulillah. Keliling daerah Kak apa segala macam tuh rata-rata yang selalu menjadi langganan pertanyaan itu Kak, kalau boleh saya sampaikan dan saya ingat Kak. Jadi yang dia bilang bahwa kadang-kadang Kak ada ideku, mau Kak bikin ini apa segala macam, ku tahu caranya. Tapi nanti apa nak bilang orang? Itu. Nanti Kak berarti belum pindah tahu caranya itu. Oh begitu kan? Belum pindah tahu caranya. Kalau dia bilang belum, kalau nanti karena dia tidak mau mulai. Iya, karena dia takut dinilai oleh orang. Oke. Sama misalnya Kak, mau Kak bikin konten kayak kita tapi nanti Kak bilani kayak orang kayak begini begini. Paturut-turut kan. Itu rata-rata. Apa sih solusimu Kak kalau yang saya ada orang bilang begitu tuh, solusiku saya satu Ji. Ya. Selama kau tidak sakiti orang, toh lakukan Mi. Oke. Gitu. Karena kesuksesan itu dilakukan, bukan ditunggu. Itu CS. Dilakukan ya. Kuncinya dilakukan ya. Dilakukan. Whatever ilmumu mungkin masih cetek, masih biasa aja, pergaulanmu masih itu. Ya, kasih apa yang kau tahu gitu. Lakukan saja Kak. Lakukan, kasih apa yang kau tahu. Oke. Maksudnya lakukan apa yang kau tahu gitu. Sesuai dengan apa yang kau tahu. Iya. Karena kalau salah kok nota gitu. Makanya aku bilang persiapan kok supaya enggak terlalu berat jatuhmu gitu.
Kalau misalnya kan begini, orang pintar langsung bawa motor. Iya. Begini orang bisa naik sepeda itu. Iya. 90% menurutku dari pergaulanku ini, dari kacamataku, 90% orang yang bisa naik sepeda itu bukan gara-gara dia beli dulu sepedanya atau dia baca buku. Oh ini sepeda. Oh ini bannya. Nah baca habis itu dia pintar. Tidak. Dia pintar naik sepeda gara-gara dia mau coba. Dia mau coba, jatuh, dia ulangi sampai dia bisa naik sepeda. Nah, pertanyaanku sekarang, ketika dia sudah pintar naik sepeda, baru dia beli sepeda. Kebanyakan kayak gitu, dan bahkan mungkin ada yang pintar naik sepeda sampai sekarang, penontonmu ini belum beli sepeda sampai sekarang. Iya. Ya berarti apa? Kau coba masuk ke lingkungannya yang memang yang tepat, yang bisa motivasi kau. Ayo, coba mau pasti bisa joko lagi itu, kayak gitu. Nah, yang salah biasanya adalah salah tempat curhat Rijal. Wah, karena lingkungannya gitu. Betul. Nah, salah tempat curhat salah bergaul. Contoh misalnya. Okay. Dia ini mau jadi pengusaha misalnya ya. Tapi dia bertanyanya sama PNS. Oke. Pasti bilang memang ya jamu kok. Iya. Salah bergaulnya gitu. Di situ kayak. Dan itu tadi aku bilang. Coba ke pengusaha, siapa tahu misalnya memang tidak cocok ke kelola uang misalnya, gitu. Dilihat tidak cocok memang kelola jadi marketing misalnya. Nah itu banyak yang bisa kita temani teman tetap PNS teman tak gitu. Tetap juga berteman. Tapi kalau misalnya curhat untuk masalah bisnismu, ya pebisnis juga kau temani, Bisnis kau temani. Seperti itu. Tidak cocok misalnya kau pulang ke bapakmu dosen misalnya, ya kan tidak cocok. Apakah keliru Kak kalau orang misalnya tidak mau cerita? Artinya dia belajar sendiri, otodidak begitu, nggak perlu jadi teman apa segala macam. Berarti kalau itu dia tidak butuh mentor je lah kira-kira Kak. Salah sekali itu Rijal. Kenapa kita bilang salah? Nggak bisa. Harus memang butuh. Nabi Muhammad saja butuh tuntunannya Jibril untuk memberikan. Betul. Seperti itu. Nggak, kok kirim Nabi Muhammad langsung tiba-tiba langsung. Tetap oke. Butuh tuntunan. Butuh tuntunan. Siapapun itu butuh pedoman. Iya, oke. Kalau partner mungkin belum bisa bilang begitu, tapi kalau misalnya untuk petunjuk tanya orang yang lebih ahli gitu. Oke. Saya paham, Kak. Butuh. Kak Chan, ini kan luar biasa kita Kak Chan. Progres tak luar biasa. Saya tahu sekali kita melalui banyaknya cabang-cabang kita buka. Terakhir kemarin ada berapa Kak? 32 cabang, 19 provinsi, 21 kota besar di seluruh Indonesia. Masya Allah. Tapi itu semuanya tutup karena pandemi. Nah. Pandemi berarti Anda salah satu orang yang menjadi korban pandemi Kak. Bukan jadi korban juga Rijal. Toh kalau bilang nggak korban kayak nggak bersyukur Kak nanti. Oke. Terus apa Kak? Ini adalah salah satu bukti bahwasanya tidak ada orang yang akan selalu di atas Rijal. Seperti itu. Karena semuanya orang ada masanya. Redup bukan berarti mati. Okay. Justru itu adalah pelajaran bagaimana supaya terang kembali gitu. Tangganya bisa lebih tinggi. Ya mungkin ganti lampu. Kan bisa saja. Ganti lampu. Atau misalnya atau misalnya siapa tahu kabelnya yang rusak atau Kak, kalau boleh dong di-spill sedikit Kak. Waktu kemarin bukan saya bilang juga bahwa Jaya-Jayata ya, tapi waktu mengelola itu kan tidak mudah Kak, mengelola sampai 32 cabang dan sebagainya. Tiap hari harus saya naik pesawat tiap hari. Masya Allah. Itu kira-kira range hasilnya Kak, penghasilannya 1 miliar 1 bulan di jalan. 1 miliar 1 bulan. Dan tiba-tiba pandemi datang. Iya. Langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi ini kayaknya didengar sama ini. Tapi enggak apa-apa sama pajak. Saya ini taat pajak. Nanti ya, karena nanti kalau misalnya sudah naik kembali bisnisku, saya baru mau bayar pajak. Pandemi masuk. Pandemi masuk. Luar biasa. Nah, apa langkah yang setelah kemudian pandemi datang Kak? Kemudian mungkin bisa saya katakan gulung tikar Kak ya? Jatuh. Kecelakaan tahu. Kecelakaan. Pernah kau lihat orang tabrakan? Kencang. Kan begini, kota Jito bilang kecepatanku, speedku waktu itu kencang sekali. Ngeri betul. Speed. Jadi itu kalau saya naik motor kencang sekali, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan waktu itu. Wah, langsung ada tembok. Ada yang pasang tembok. Nah ini pandemi, tabrak. Luka-luka enggak kalau orang kencang lari? Luka dong. Luka, jatuh. Patah tulang. Betul. Recovery, enggak ada orang yang bisa langsung sembuh, Ces. Nah itu yang terjadi sama saya. Dan Anda tetap fight untuk persoalan bisnis. Adaptasi, Ces. Adaptasi. Kuncinya itu Kak. Kuncinya situ adaptasi. Luar biasa. Banyak sekali ini mungkin bagus juga saya bilang. Itu seluruh Indonesia sudah hubungi Mac. Kak, kenapa belum dibuka? Belum dibuka? Saya kira banyak uangnya Mac. Saya kira ini. Saya kira banyak ini. Dilari kemana semuanya itu uang? Maksudku
ini emang uang itu untuk yang perusahaan emang untuk dihitung, bukan gitu, bukan. Jadi uang di perusahaan itu bukan untuk dihitung, tapi untuk diolah. Oke. Bedakan ya, diolah supaya bisa kembali nih Mac seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi sekarang kalau ditanya apa cita-citaku sekarang lagi, ya kasih kembali Mac seluruh Indonesia. Saya mulai kembali Rizal. Dengan adaptasi. Iya, saya mulai dengan kembali sistem yang baru, sistem terbarukan, sistem yang sudah saya pikirkan. Orang baru. Orang baru. Berarti Anda mulai dari nol lagi dong, Kak? Enggak, dari 1. Oh, dari 1. Karena ada template-nya Rizal tuh. Oke. Ya, jadi tinggal itu aja. Kalau orang dari nol itu enggak bersyukur nanti terus dibilangnya seperti itu. Itu istilah aja dari nol. Siap. Dari 1 ini, dari bawah lah. Luar biasa. Tangga bawah. Kalau misalnya main ular tangga kena ke ular. Iya. Nah, Kak, terakhir ini, Kak. Yang siap. Ini sebenarnya selalu mau katanya tapi tidak enak saya tanyakan. Apa itu? Baik itu melalui ADM. Kadang juga kalau kita nongkrong, Kak, tidak enak katanya tapi mudah-mudahan saya diikhlaskan ini hati kayak apa domba-domba ini untuk bertanya ini, Kak. Kak, setiap orang membangun bisnis pasti punya masalah. Oke. Salah satu masalahnya itu banyak faktor, baik itu internal maupun eksternal. Kemarin ada sempat viral, Kak. Dilaporkan oleh karyawan tak sendiri. Oke. Di karyawan tak sendiri, bahkan dipolisikan. Katanya tuduhannya macam-macam lah, Kak ya. Oke. Ada dituduh penggelapan lah, pemaksaan lah, tahan ijazah dan sebagainya. Oke. What you want to say, Chandra Mindset? Oke. Jadi ini yang viral itu kemarin berarti tidak ikuti sampai habis. Oke. Kisahnya. Iya. Seperti itu. Jadi saya ini orang tahu hukum. Iya. Sebelum saya berbisnis, orang kenal bisnis tahun 2012 saya sudah mulai baca-baca hukum dan bagaimana surat kontrak dan segala macam. Bahkan setiap tahun saya update tentang undang-undang ketenaga kerjaan, Rizal. Jadi saya bukan dipolisikan, dilapor. Oh, dilapor. Karena saya tidak pernah injak kantor polisi untuk masalah ini. Bahkan mereka yang terancam waktu itu. Jadi cerita yang sebenarnya adalah ada satu orang, dia di Kalimantan. Dia langsung kabur dari manajemen. Ya, dari tempat situ. Terus saya tanya, harusnya kan kalau cari solusi ndak kabur tuh kalau memang dewasa, Miki. Iya. Betul ndak? Betul. Ya kan, seperti itu. Mungkin karena takut sama saya, ya kan. Padahal saya kan ndak pernah Kak marah orang dan pukul orang di jalan. Seperti itu. Terakhir Kak berkelahi, mungkin waktunya di kuliah gitu. Dan pada saat itu saya ketemu, kebetulan ada lawyerku waktu itu juga. Saya ketemu, malahan yang bisa kena pasal itu dia, pencemaran nama baik. Waktu itu karena saya sudah kasih ngaku dia, dan saya kasih ngaku siapa yang sebar ini. Bilang dia, katanya eksploitasi. Saya ketemu sama lawyernya dia, saya langsung kasih, coba baca kontraknya dulu. Iya. Nah, ini kontrak yang kita ini bicara based on kontrak. Betul. Saya tahan ijazahmu itu karena kesepakatan tak berdua. Coba dibaca kembali undang-undangnya. Iya. Memang tidak ada boleh pemaksaan untuk tahan ijazah. Oke. Toh? Tapi kalau kita sepakat, saya latih tanpa saya kasih kau pengalaman kerja, tanpa kau bayar kayak gitu. Gratis begitu. Gratis apa segala macam, terus apa jaminannya? Dapat privilege juga. Ya, privilege. Kau nginap di tempatku, ya kan, apa segala macam saya latih kok. Dapat link. Akhirnya dia ini naik pesawat loh, Rizal, ke sana. Dan kalau orang kerja itu kalau di luar kota, biasanya itu dia harus ngekos gitu. Saya bilang tinggal mau saya di kantor. Nah, cuman kebetulan pada saat itu ceritanya. Saya ingat kali itu ceritanya. Pas malam lebaran dia disuruh ngechat gitu. Nah, itu alasannya dibilang eksploitasi salah satunya. Oke. Sama padahal tugasnya sebenarnya adalah padahal tugasnya marketing memang. Marketing, Tapi maksudku salah tuh ini karena ini anak-anak maksudku harusnya kan mungkin dibicarakan baik-baik. Bisa aku bantu Kak ngechat kan, kalau misalnya rumah yang kau tinggali sama-sama biasanya kalau mau lebaran kan biasa seru-seruan memang ngechat lah. Nah, itu yang bisa bikin salah paham. Nah, saya bilang nih langsung sama mereka. Begini, kalau kita cari siapa salah siapa benar, menurut asumsi kita baca kontrak. Akhirnya di situ menjadi kontrak. Saya bilang kau didenda 20 juta harusnya, tapi bisa tidak karena saya yang punya ini Mac. Kau minta maaf, kau harus akui. Sampai sekarang saya bikin simpan itu suratnya. Tapi saya tidak kasih naik di surat kabar di mana pas segala macam anak ini minta maaf. Saya enggak sampai setega itu gitu. Maksudku pasti dia dicari dan panjang persoalannya. Lalu saya tutup. Di situ tulis saya mengaku salah, saya minta maaf.
saya mengakui bahwasanya saya keluar dari Mac dan menyalahi kontrak yang ada dan saya didenda 20 juta. Saya bikin surat lagi keluar. Untuk atas nama ini saya tidak denda. Gitu. Maksudnya ini saya lunaskan. Berarti kan dia didenda. Saya lunaskan gitu. Berarti ceritanya adalah dia mengakui bahwasanya dia kena denda. Saya bilang saya lunaskan itu dendamu. Karena saya yang punya gitu. Nah, banyak orang yang kasih gitu. Jadi saya bilang sampai waktu kemarin juga waktu pandemi kita saya tidak pernah rumahkan orang Rijal. Sampai misalnya mereka yang keluar sendiri gitu. Kan memang ada masa libur kalau misalnya kalender akademik toh. Betul. Seperti itu dan memang tidak bisa Kak. Saya bahkan bilang sama mereka di Zoom meeting. Kalau yang mau ikut, kalau tidak. Saya minta maaf ini. Mungkin sakit hati waktunya mereka bilang begitu dan ini silahkan dinonton. Saya bilang sama ya itu sudah mito keluar meet yang lain. Ini lagi yang bertahan ini pas masa pandemi. Pas Zoom meeting tadi. Oh ya pandemi di Zoom meeting saya bilang. Nah biar ndak ada ke semuanya sebenarnya ini masih bisa kayak ini bikin Mac. Karena ini strategi yang kita bikin harus kita adaptasi memang ke online gini. Tapi mereka ndak mau jualan. Wah saya jengkel itu hari. Saya bilang ndak bisa kini ngapa-ngapain gitu. Sekarang kita ini bisa lakukan adalah apa yang kita bisa lakukan gitu. Betul. Dan saya masih yakin Meg itu masih bisa besar gitu. Walaupun ini masa pandemi, tapi mereka ndak percaya. Ada yang sekarang jadi pegawai properti, ada yang jadi pegawai ini, ada yang pegawai koperasi juga apa segala macam. Ya kalau sakit hati Rijal ada juga sakit hati dan mungkin juga mereka sakit hati juga karena kalimatku gitu. Karena saya bilang biar sendiri kayak ini bisa bikin kembali ini Mac. Tapi itu kan sebenarnya kata-kata yang kalau dibalik secara tabayun ke kalau dia balik dan dia ketemu sama saya langsung, tidak ada saja mereka bisa ini besar, apalagi adik mereka. Iya. Betul, itu pesannya. Itu iya kan sebenarnya pesannya seperti itu, cuman karena lagi emosi apa segala macam. Akhirnya mereka dan mereka pun keluar tidak tanpa kata, tanpa ini. Udah bilang anak-anak kayak lagu-lagu apa? Muntaber, mundur tanpa berita. Weh, iya. betul sekali itu. Saya banyak berita. Harusnya maksudku. Iya. Makassar kini tuh. Betul ya. Maksudnya kalau anak Makassar itu maksudnya sirinya kita itu ngobrol, cerita. Seperti itu. Luar biasa Kak, sangat menginspirasi sekali. Akhirnya enak juga perasaan gini Kak. Sudah tanyakan. Artinya memang pelajarannya apa yang disampaikan oleh Kak Chandra Mindset tadi bahwa memang ini soal mental. Bisnis itu soal mental. Soal mental. Apalagi kemarin ada memang tantangan pandemi. Dan adaptasi harus dilakukan dan sekali lagi ini persoalan ada masanya. Tinggal cara bertahan. Ya betul. Nggak ada yang minta ini pandemi Ces. Tidak ada. Nggak ada yang berdoa saya kira ini pandemi. Gara-gara pandemi Kak, ada yang di jalan kehilangan ratusan ribu, ada yang kehilangan puluhan juta di kantor, ada yang sampai miliaran, bahkan ada sampai triliunan. Iya betul. Itu pandemi. Macam-macam merugikan orang. Tapi harus kita tetap bersyukur. Masa 4 tahun kau dikasih rezeki baru kau 1,5 tahun kering. Iya betul. Langsung tiba-tiba mengeluh kiri kanan. Bisa lah. Oke. Baik Kak Chan, makasih banyak nih Kak Chan. Mudah-mudahan ada momen-momen lagi kita bisa ngobrol lagi Kak. Siap. Ada isu-isu yang menarik. Betul. Nanti saya undang ke podcastku juga. Asik. Gokil. Bukan apa? YouTuber juga ini. Gara-gara pandemi jadi YouTuber. Baru mau belajar. Tah enggak apa-apa mungkin tah. Oke, betul. Tapi ini Rijal, saya akui kok. Saya mau bilang ini sama penonton. Silakan. Ini saya bilang ini Rijal saya pelajari dari dia satu Ji. Iya. Konsisten. Masya Allah. Rijal gokil memang. Masa dia sampai sekarang ratusan ribu saya bilang saya enggak mau kalah ini harus juga. Masya Allah. Siap. Aman. Siap Rijal. Oke, thank you banget Kak. Alright. Nanti kita ketemu tuh lagi. Ini saya minum rapid dulu. Oke. Saya bisa.